Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di beberapa DM yang masuk ke IG aku, hari ini aku akan cerita sebelum aku akhirnya bisa belajar di Korea Selatan. Ceritanya adalah di tahun 2020 aku keterima sebagai penerima beasiswa GKS. Nah, apa itu GKS? Mungkin beberapa dari kalian yang sempat atau pernah mendaftar beasiswa ini tahu apa itu GKS, tapi hari ini aku akan ngasih tahu untuk teman-teman yang belum tahu apa itu beasiswa GKS. Jadi hari ini aku akan sharing tentang apa sih beasiswa GKS itu, gimana cara daftarnya, apa aja persyaratannya, susah nggak sih cara dapetinnya, dan segala hal yang berhubungan dengan beasiswa ini sendiri. Nah, GKS sendiri adalah singkatan dari Global Korean Scholarship. Beasiswa ini adalah beasiswa penuh yang ditawarkan oleh pemerintah Korea melalui institusi yang bernama NIIED. NIIED ini adalah National Institute for International Education Development, di mana NIIED ini dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Kalian bisa lihat informasi tentang beasiswa ini di website NIIED, yaitu di www.studyinkorea.go.kr. Dalam beasiswa ini, mereka menawarkan beasiswa penuh untuk undergraduate student, graduate student, maupun postgraduate student. Pendaftaran beasiswa ini dibuka pada bulan Februari untuk graduate school dan bulan September untuk undergraduate school. Beasiswa penuh yang aku maksud adalah beasiswa yang mengcover seluruh biaya pendidikan kita selama di sini dan uang saku yang diberikan tiap bulan oleh pemerintah. Nominalnya adalah di tahun 2020 itu untuk beasiswa master yang aku lamar adalah 1 juta won atau sekitar 12 juta sekian. Selain itu, kalau kita sudah mulai pendidikan, akan ada yang namanya research fee, yang mana itu akan diberikan setiap semester. Karena jurusanku masuk ke IPS, aku hanya dapat 210.000 won, tapi untuk anak sains mereka dapat 240.000 won. Jadi selisihnya 30.000 won untuk tiap semester. Selain itu, di beasiswa ini kalau kalian lolos di tahun pertama, kalau kalian belum punya topik, minimal topik 5, kalian wajib mengikuti program sekolah bahasa atau yang dinamakan Korean Language Program, yang mana kampus bahasa ini NIIED ditentukan saat kita lolos beasiswa. Jadi tempat kita belajar bahasa ini lokasinya akan berbeda dari universitas yang nantinya akan jadi tempat belajar kita ini. Misalkan kampus kalian ada di Seoul, bisa jadi nanti kampus bahasa kalian ada di Daejeon, Daegu, Jeju, atau daerah lainnya yang ada di sini. Nah, selama sekolah bahasa, kalian juga akan tetap dikasih 1 juta won ini. Jadi 1 juta won yang kita dapat tiap bulan itu adalah mulai awal September, dimulai dari kita masuk ke Korea biasanya akhir Agustus, tapi di kasus aku kemarin karena COVID, jadi kami diberangkatkan di pertengahan Agustus. Nah, semester awal kami di sini adalah September, jadi uang beasiswa akan pertama kali kita terima di bulan September ini. Jadi mulai bulan September sampai Agustus 2 atau 3 tahun ke depan, kita akan menerima 1 juta won ini sebagai uang saku yang bisa kita pakai untuk hidup selama kita menempuh pendidikan. Tapi kalau misalkan kita udah punya topik level 5 atau level 6, kita memang tidak perlu mengikuti sekolah bahasa ini. Jadi kita udah langsung belajar di kampus tujuan kita. Nah, atas pencapaian itu kita akan dapat tambahan beasiswa sebesar 100.000 won per bulan. Lumayan banget kan untuk tambah-tambah uang jajan. Selain itu, NIIED akan mendaftarkan kita asuransi. Asuransi ini nantinya akan nge-cover kalau kita misalkan sakit selama kita hidup di Korea. Nah, aku di sini melamar beasiswa S2, yang mana aku lamar melalui jalur universitas di tahun 2020 ini. Tapi ini bukan kali pertama aku melamar beasiswa ini, karena pertama kali aku ngelamar beasiswa ini adalah di tahun 2019 yang aku lamar melalui jalur embassy atau jalur kedutaan. Jadi jalur beasiswa ini ada dua, yaitu yang pertama adalah jalur kedutaan atau jalur embassy, yang kedua jalur universitas atau university track. Kalau kalian mutusin untuk daftar via embassy, kalian akan diberi kesempatan untuk memilih 3 universitas berbeda yang bisa kalian daftar. Sementara untuk jalur universitas, kalian hanya akan diberi kesempatan untuk memilih 1 universitas yang akan kalian pilih, lalu kemudian kalian daftarkan. Pertama kali aku daftar di 2019,
aku pilih jalur kedutaan karena itu kali pertama aku daftar. Jadi karena aku dikasih kesempatan pilih 3, jadi menurutku oke, chance aku untuk keterima insya Allah gede nih gitu. Tapi di tahun itu pengalaman aku masih dikit sekali. Aku belum pernah daftar beasiswa semacam ini. Ini adalah kali pertama aku daftar beasiswa di luar negeri. Jadi aku persiapannya menurut aku nggak yang banget gitu. Mungkin karena itu juga aku nggak lolos. Kuota penerima beasiswa jalur ini adalah sedikit sekali dibanding jalur universitas. Udah otomatis pesaing aku lebih besar kalau aku pilih via embassy ini. Tapi di tahun itu karena aku belum pernah punya pengalaman gimana beratnya persaingan di jalur ini, aku jos aja di sini. Nah, kita bisa bahas hal berikutnya yaitu tentang pilihan universitas yang bisa kita pilih. Kalau kalian buka website NIIED, di sana ada notice tentang gimana cara daftar beasiswa ini dan juga daftar masing-masing universitas yang membuka pendaftaran untuk calon penerima GKS ini. Jenisnya ada 2, yaitu yang pertama ada di Seoul, yang kedua ada di regional. Regional ini adalah universitas yang lokasinya di luar Seoul. Kalau kalian pilih daftar via embassy, kalian bisa pilih atau mutusin universitas yang akan kalian pilih atau daftar. Pertama bisa ke Seoul kalau misalkan background pendidikan kalian bagus, kalau kalian punya pengalaman berorganisasi atau pengalaman akademik lainnya. Kalian boleh pilih satu universitas di Seoul, kemudian pilihan kedua atau ketiga kalian bisa pilih universitas yang ada di luar Seoul. Misalkan kalian belum lolos di Seoul, siapa tahu rezeki kalian ternyata di kampus yang ada di luar Seoul ini. Kemudian sertifikat bahasa itu perlu nggak sih untuk daftar beasiswa GKS ini? Sertifikat bahasa di beasiswa ini itu adalah optional, jadi GKS itu nggak se-strict pemberi beasiswa di negara lain atau di institusi lain. Jadi ini poin yang menurut aku poin plus di beasiswa ini, karena kita meskipun nggak punya sertifikat bahasa, kita boleh aja untuk daftar beasiswa ini. Saat aku pertama dan kedua daftar kemarin, aku sama sekali nggak punya sertifikat TOEFL, tapi aku punya sertifikat TOPIK. TOPIK ini adalah Test of Proficiency in Korean. Jadi tes ini adalah semacam TOEFL tapi di bahasa Korea. Nah, kemarin saat aku daftar, aku hanya mendaftarkan sertifikat TOPIKku yang hanya di level 2. Tapi seperti yang aku bilang tadi, di pertama kali aku daftar aku gugur, di kedua kalinya aku masih pakai si sertifikat level 2 ini dan alhamdulillahnya aku lolos. Menurut aku bukan karena itu aku lolos, tapi karena hal-hal lainnya. Jadi intinya di beasiswa ini sertifikat bahasa adalah optional atau bisa dicantumkan, bisa tidak. Untuk jurusan yang akan kalian pilih harus banget kalian pikirin nanti ke depannya, prospek ke depan nih kalian mau jadi apa, pengen jadi apa, itu harus kalian pikirin dari dini sebelum kalian nyesel nih, either aduh aku nyesel nih kenapa dulu pilih jurusan ini ya, penyesalan seperti itu, atau penyesalan dalam bentuk hal lainnya. Jadi memilih jurusan yang tepat harus kalian pikirin jauh-jauh hari sebelum kalian daftar. Nah, untuk jurusan sendiri ini kalian bisa tanya ke kampus kalian, apakah di jurusan kalian ini membolehkan kalian untuk, misalkan kalian dulu jurusannya beda nih, kayak aku dulu jurusan aku di S1 adalah bahasa dan sastra Inggris. Nah, di kali ini aku loncat ke bahasa dan sastra Korea. Nah, sebelum aku daftar di jurusan ini, aku menghubungi beberapa kampus. Jadi aku approach beberapa kampus yang berbeda. Beberapa kampus ada di Seoul dan ada di daerah lainnya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk pilih di Daegu ini, di Keimyung University ini, karena aku srek aja nih di sini. Kalian harus kontak pihak kampus apakah mereka mengizinkan kita yang dari beda jurusan untuk pilih jurusan yang berbeda dari jurusan yang kita ambil dulu saat di pendidikan sebelumnya. Nah, poin selanjutnya adalah cara memilih kampus. Cara memilih kampus ini itu ada beberapa, yaitu pertama, kalian cari kampus yang memang punya kriteria bagus di segala jurusan, atau yang kedua itu cocok dengan visi misi kalian. Yang ketiga, kampus ini bisa mendukung kalian nanti saat lulus. Ini nih, aku lulusan dari sini nih, bisa jadi ini jadi pertimbangan nanti kalau aku kerja, ini tuh bisa jadi nilai plusku karena aku lulusan dari kampus ini. Atau masing-masing kampus nih punya jurusan yang unggul nih, jadi itu juga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk mutusin ke kampus mana kalian akan daftar. Nah, untuk aku sendiri dari SMP aku pengen banget bisa belajar di sini, jadi aku kemarin lihat aku pengen banget di Seoul, tapi di sisi lain aku sadar diri nih di Seoul pasti peminatnya banyak, jadi persaingannya pasti ketat banget, apalagi dari Indonesia peminat untuk
beasiswa ini itu banyak sekali, jadi aku agak ragu aku tuh mau ke Seoul atau ke yang lain. Jadi di sisi akademikku ya biasa-biasa aja, aku bukan cum laude dan juga pengalaman organisasiku juga minim sekali atau bahkan nggak ada gitu. Tapi aku berpartisipasi di satu kegiatan yang diadakan oleh satu kampus di Bali. Jadi aku cantumkan sertifikat yang aku dapat karena aku berpartisipasi di acara itu. Itu aja nih yang aku kumpulin kemarin. Oke deh, karena aku hanya punya ini, aku lari ke kampus ini aja. Kemudian dokumen apa aja sih yang perlu kita kumpulkan saat mendaftar beasiswa ini? Dokumen yang dikumpulin itu beda, tapi karena aku mendaftar di master, aku akan kasih tahu kalian apa aja sih yang kemarin aku kumpulin. Pertama, kalau kalian buka website NIIED yang aku sebutin di sesi sebelumnya, mereka akan cantumin dokumen yang kalian perlukan untuk kalian kumpulkan nanti. Yang pertama adalah application form. Di sana biasa kalian isi data diri kalian, nama, background pendidikan kalian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah personal statement. Nah, di personal statement ini adalah sesi perkenalan diri kalian. Perkenalan diri di sini bukan yang "Hi, I'm Sevi, I'm coming from Indonesia, I'm 25 years old, bla bla bla." Nggak yang sesederhana itu. Jadi di sini kalian harus banget bisa memenangkan hati si pihak pemberi beasiswa ini nih. Kalian harus pinter-pinter nulis pengenalan diri kalian. Yang aku dengar dari beberapa orang atau dari beberapa artikel yang aku baca, beberapa cara untuk bisa nulis personal statement yang bagus. Nah, di sini kalian bisa nulis hal di hidup kalian yang bener-bener bisa bikin pemikiran kalian terbuka, entah itu hal yang membuat kalian jadi dewasa, gimana sih kalian survive selama ini. Di sana adalah poin yang bisa kalian cantumin, karena aku ini nggak tahu ya ini beneran atau enggak, tapi di 2019 saat aku nulis personal statement, aku hanya nulis yang nggak wow aku saat nulis di 2020, tapi di 2020 tulisan pengenalan tentang diri aku ini juga yang nggak wow banget, tapi at least cara aku nulis lebih ringkes, nggak yang bertele-tele gitu loh, bukan yang bisa ngebuang-buang waktu si pembaca, jadi nggak yang bikin mereka bosen. Jadi itu salah satu trik kalian untuk tulislah personal statement yang nggak bikin pembaca itu bosen untuk baca tulisan kalian. Lalu yang ketiga adalah statement of purpose. Nah, di sini adalah tujuan kalian belajar di sini. Di statement of purpose ini juga ada study plan. Jadi study plan adalah rencana belajar kalian. Selama kalian belajar di sini, kalian akan melakukan apa, dan juga saat kalian lulus di sini kalian mau jadi apa, dan ilmu yang kalian dapat saat belajar atau setelah belajar di sini akan kalian gunakan untuk apa, itu kalian cantumkan di bagian ini. Kemudian ada yang namanya letter of recommendation. Jadi recommendation letter atau surat rekomendasi ini harus kita dapat dari dua orang yang berbeda. Bisa jadi orang itu adalah orang yang mengenal kalian banget, itu biasanya dosen pembimbing kalian dulu saat di sekolah sebelumnya, atau adalah atasan di tempat teman-teman bekerja. Kemarin di kasus aku di 2019, aku minta bapak dekan yang notabene beliau adalah pembimbing aku saat aku nyusun skripsi. Yang kedua adalah ibu pembimbing aku saat aku nyusun proposal. Tapi pendaftaran yang kedua ini aku masih tetap minta bapak dekan ini. Yang kedua aku minta atasan di tempat aku bekerja, jadi beliau bantu aku untuk nulis tentang passionate aku di bahasa Korea, di budaya Korea. Jadi dia tulis tentang semangat aku di bahasa Korea ini. Jadi beliau nulis hal-hal bagus nih tentang aku di sini. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan pihak NIIED sehingga mereka memutuskan untuk nerima aku. Selain dari beberapa berkas lain yang aku tulis. Jadi di surat rekomendasi ini harus benar-benar diisi oleh orang yang benar-benar tahu tentang akademik kalian, tentang gimana kalian passionate dalam suatu bidang, apalagi bidang itu nantinya akan bisa mendukung karir kalian atau yang berhubungan dengan jurusan kalian. Lalu ada yang namanya GKS Applicant Agreement, ini bisa kalian centang-centang aja. Terus personal medical assessment, itu juga kalian bisa centang-centang aja. Terus ada yang namanya Certificate of Bachelor's Degree or Bachelor Diploma, ini adalah ijazah. Terus transkrip juga. Kemudian applicant's proof of citizenship document, bisa jadi itu adalah KTP atau akte lahir. Kemarin aku ngumpulin akte lahir. Kemudian applicant's parents proof of citizenship documents, yang mana ini adalah kakak. Lalu kalau kalian punya sertifikat bahasa, itu bisa kalian kumpulkan. Kemudian ada publish papers, research papers, kalau kalian pernah nulis jurnal atau pernah nulis apapun yang berhubungan dengan pendidikan kalian, itu bisa kalian cantumkan juga. Kemudian adalah
Awards dan beberapa sertifikat lainnya. Aku ngumpulin sertifikat yang aku sebutkan tadi, yaitu sertifikat yang aku dapat saat aku jadi bagian di satu event yang aku pernah ikuti di satu universitas ini. Nah, semua dokumen ini harus dalam bentuk bahasa Korea atau bahasa Inggris. Sementara ijazah, transkrip nilai, KTP atau akta lahir atau KK yang harus kita kumpulkan karena mereka berbentuk bahasa Indonesia, jadi dokumen-dokumen ini harus diubah ke bahasa Inggris, dibahasa Inggriskan oleh penerjemah tersumpah. Nah, kemarin aku pakai jasa dari beasiswa Korea, itu ada di IG namanya beasiswa Korea. Aku hubungi mereka, aku minta tolong mereka karena mereka menyediakan jasa translate dokumen. Ternyata saat aku hubungi mereka, mereka adalah hanya perantara antara si customer dan pihak penerjemah. Nah, kemarin ternyata pihak penerjemahnya adalah dari Jakarta Translation Center. Jadi si beasiswa Korea ini adalah penghubung. Aku ngumpulin apa yang aku minta mereka translate, nanti mereka kumpulin ke GTC, terus GTC balik ke mereka, mereka baru balik ke aku. Tapi itu tuh nggak yang langsung fix dokumennya, ada aja human errornya, ada aja kesalahannya. Jadi harus pinter-pinter kita cek. Kalau misalkan mereka udah kirim dokumen yang udah ditranslasi tadi, kita harus cek satu-satu nih, oh ini bener nggak nih bahasanya, ini harus kayak gini. Kemarin beberapa kali ada human error, jadi aku back and forth ke mereka, aku minta mereka untuk ganti, ini maaf ini salah, ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, baru selesai. Nah, kalau udah ditranslasi atau udah diterjemahkan di website NIIED ini, di tata cara pendaftaran akan ada note kalian harus ngumpulin berkas-berkas dalam bentuk copy form atau original form. Tapi balik lagi, karena biasanya kalau kalian daftar via embassy itu kalian harus banget ngumpulin yang original form. Berarti dokumen yang udah kalian terjemahkan tadi ini adalah bentuk original form nih. Berarti yang harus kalian kumpulkan adalah dokumen ini. Tapi misalkan kalian ambil jalur universitas, kalian bisa tanya ke kampus kalian, apakah mereka mewajibkan kita untuk mengumpulkan original form atau copy form. Bisa jadi beberapa universitas mewajibkan kita untuk mengumpulkan yang bentuk asli, atau bisa jadi beberapa universitas membolehkan kita untuk mengirim berkas dalam bentuk copy ini. Kemarin kampus aku, setelah aku hubungi, mereka membolehkan aku untuk mengirimkan berkas-berkas dalam bentuk copy form. Jadi kalau kita mutusin untuk ngumpulin yang bentuk copy, kalian harus pergi ke notaris, jadi mereka harus kasih cap notaris, setelah itu baru bisa kita kirimkan. Tapi kalau kita hanya perlu untuk kirim original form, kita hanya perlu ngirim yang udah ditranslasi tadi, kita nggak perlu ke notaris. Beberapa universitas juga mewajibkan kita untuk apostille dokumen, jadi kita diminta untuk legalisir dari beberapa institusi seperti Kemenkumham, dari Kemenlu, dan juga Embassy Korea yang ada di Jakarta. Tapi kemarin kampus aku nggak minta tuh, aku harus ngumpulin yang juga dilegalisir dari 3 lembaga ini. Jadi kemarin aku hanya ngumpulin sampai dilegalisir dari notaris yang aku sebutkan barusan. Tapi ini beda universitas, beda lagi ya peraturannya. Bisa jadi universitas yang lain mewajibkan kita untuk juga dapat legalisir dari 3 lembaga yang aku sebutkan tadi. Untuk pengiriman dokumen, misalkan kita daftar jalur embassy, kita bisa pilih kurir apa aja. Tapi misalkan kita pilih jalur univ, aku kemarin pilih DHL karena kasus COVID di Daegu lagi naik banget. Jadi aku kemarin sempat telepon kantor pos, tanya misalkan aku kirim via mereka itu akan memakan berapa lama waktunya. Mereka kasih tahu biasanya 2 minggu nih mbak, tapi karena COVID di Korea lagi naik drastis, kami nggak berani jamin, bisa jadi sebulan baru sampai atau bahkan 2 bulan. Berdasarkan ketakutan itu, kemarin memutuskan untuk kirim pakai DHL aja nih. Emang sih lebih mahal, tapi mereka lebih bisa ngejamin kalau dokumen aku bisa cepet sampai. Dan alhamdulillahnya dokumen aku beneran sampai itu di 2,5 hari atau di 3 hari setelah aku ngirim dokumen. Aku kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan aku dapet email yang menyatakan kalau aku lolos berkas ini. Jadi mereka di email itu ngasih tahu, hai selamat, kamu lolos penyaringan berkas ini, kamu akan dihubungi oleh pihak kami yang akan kasih kamu schedule, nanti kamu bisa diwawancara. Jam 9 pagi dia ngasih tahu seperti itu. Nah di Senin sore tiba-tiba ada yang nelpon nih, sana ada tertulis dari Korea Selatan. Aku ditanya kapan aku bersedia diwawancara, aku kasih tahu kalau aku bisa kapan aja, tapi aku maunya pagi aja nih. Aku pastikan aku bisa besok ini. Nah esok paginya saat masuk waktu aku wawancara, kamu udah ready nggak? Ini profesornya udah ready. Aku bilang oh, udah gitu. Terus aku disambungkanlah sama profesor dan terjadilah sesi wawancara. Aku diwawancara selama kurang lebih 30 menit. Apa aja sih pertanyaannya? Ada 14-an pertanyaan. Yang pertama, kenapa aku pilih Korea sebagai tujuan belajar? Yang kedua, kenapa aku pilih kampus ini? Yang ketiga, kenapa aku pilih jurusan ini? Kenapa aku memilih untuk
untuk memutuskan pindah jurusan dari jurusan aku sebelumnya. Yang kelima, gimana pandangan kamu tentang COVID, kemudian gimana COVID di negara aku saat itu. Kemudian beliau juga tanya, kan kamu pakai hijab nih, nanti kamu saat di Korea kamu pasti akan bersosialisasi dengan orang Korea. Nah, orang Korea agak sensitif nih dengan orang yang pakai hijab, gimana pandangan kamu tentang itu. Beliau juga tanya, gimana cara kamu menghadapi homesick. Pertanyaan berikutnya, beliau juga tanya, apakah aku punya relatif atau punya saudara yang tinggal di Korea, apakah aku punya teman Korea yang bisa bantu aku saat aku hidup di sini gitu. Kemudian aku inget banget, aku sempet down setelah satu statement beliau kemarin karena aku ngumpulin sertifikat level 2 aja di topik. Beliau sempat ngasih tahu kalau itu tuh lemah banget karena dibanding dengan mahasiswa lain dari negara lain tuh mereka punya sertifikat topik yang levelnya yang lebih tinggi dari aku. Karena semangatku untuk keterima itu gede, kemarin aku bisa ngeyakinin beliau kalau insya Allah kalau aku udah mulai pendidikan bahasa Korea, aku bisa improve banget kemampuanku yang nantinya bisa insya Allah aku buktikan dengan level yang akan aku raih. Saat aku ngeyakinin kalau aku insya Allah bisa, beliau udah oke gitu. Kemarin saat wawancara beliau itu pakai bahasa Inggris. Saat baru aja nyambung video callnya, beliau nyapa dalam bahasa Inggris, hai gitu. Jawabnya sebenarnya hai, annyeonghaseyo gitu. Karena aku pengen nunjukin aja nih kalau aku sedikit tahu tentang bahasa Korea ini. Jadi aku sapa annyeonghaseyo. Terus, kamu bisa bahasa Korea? Sedikit aja nih gitu. Aku jawabnya kayak gitu, tapi kamu bisa bahasa Inggris juga nggak? Aku jawab bisa. Oke, kita wawancara dalam bahasa Inggris aja ya. Jadi kita selama sesi wawancara kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi beberapa interviewer bisa jadi mereka ngetes nih kemampuan bahasa Korea kita, karena beberapa teman aku pernah cerita kalau mereka diwawancara dalam bahasa Inggris, tapi di tengah-tengah mereka juga diminta untuk mempraktekkan kemampuan bahasa Korea mereka. Nah, mungkin ini dulu informasi yang bisa aku share ke kalian dari pengalaman aku. Nah, masing-masing dari penerima beasiswa ini punya pengalaman masing-masing. Jadi, cerita aku bisa kalian jadikan gambaran, di cerita Sevi seperti ini. Jadi, misalkan di video ini ada sesuatu yang kurang, kalau misalkan aku miss beberapa hal, insya Allah aku bisa jawab di sesi komen, atau aku bisa aja bikin video lain selain ini. Jadi, untuk teman-teman yang insya Allah punya rencana untuk melamar beasiswa GKS ini, kalian bisa lihat video aku ya. Atau misalkan kalian punya teman, punya saudara yang ingin kesini untuk menempuh pendidikan melalui program beasiswa GKS ini, kalian juga bisa share tentang pengalaman aku ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!